Post hari ini. Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Biasanya, hewan yang tidak memiliki otak menggunakan karakteristik biologisnya untuk bertahan hidup. Banyak dari mereka yang tidak dapat bergerak dan umumnya menggunakan saraf sensorik untuk mencari makanan serta bertahan dari bahaya yang mengintai. Lalu hewan apa sajakah yang tak memiliki organ otak? Berikut informasinya. Bintang laut menjadi salah satu hewan yang tidak memiliki otak. Meski hidup di air, binatang ini tidak bisa berenang dan banyak menghabiskan waktunya di dasar laut. Tanpa otak, bintang laut menggunakan sensor dasar untuk menjaga diri dari musuh dan mencari makanan. Terdapat lebih dari 2.000 spesies bintang laut dengan ragam ukuran, warna, dan bentuk di seluruh dunia. Pada ujung lengannya, bintang laut memiliki mata kecil yang berfungsi untuk membedakan terang dan gelap. Hidup di laut tidak lantas membuat bintang laut aman dari pemangsa. Untuk mempertahankan dirinya, tidak jarang bintang laut harus kehilangan lengannya. Hal ini tentu sangat beresiko bagi bintang laut, mengingat beberapa organ vital berada di lengannya. Untungnya bintang laut bisa menumbuhkan kembali lengan mereka, meski itu membutuhkan waktu lama bahkan hingga mencapai 1 tahun. Kerang ini adalah hewan yang tidak punya otak karena tidak memiliki kepala. Cuma simping yang memiliki mata, kerang hanya memiliki jantung, ginjal, mulut, serta anus. Namun meski tidak memiliki otak bukan berarti kerang tidak dapat menjalani kehidupannya dengan baik. Kerang akan mengkoordinasikan seluruh tubuhnya menggunakan sistem syaraf yang dimiliki. Kerang memiliki usia yang sangat panjang, beberapa spesies kerang dapat hidup selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Rekor umur kerang tercatat adalah kerang Arctica islandica yang ditemukan di lepas pantai Islandia yang diperkirakan telah hidup selama lebih dari 500 tahun. Kehadiran kerang yang begitu lama ini memberikan wawasan berharga tentang perubahan iklim dan kondisi laut selama berabad-abad. Ubur-ubur ternyata juga bertahan hidup tanpa otak. Jika kebanyakan hewan yang tidak memiliki otak memiliki pergerakan yang terbatas, lain halnya dengan ubur-ubur. Hewan ini mengikuti arus laut dan menyemprotkan air dari dalam tubuhnya untuk membantu mereka bergerak ke depan. Kemampuan tersebut digunakan oleh ubur-ubur untuk meraih makanannya. Ubur-ubur hidup dengan mengandalkan jaringan saraf sensorik. Tentakelnya bereaksi terhadap benda-benda asing dan memiliki sengatan yang beracun. Pernahkah kamu berpikir bahwa berapa lama bulu babi bisa bertahan hidup? Mungkin rata-rata dari spesiesnya hanya sampai 30 tahun, namun ternyata bulu babi mampu bertahan jauh lebih lama dan bahkan melebihi umur manusia rata-rata sekalipun. Bulu babi mampu hidup hingga 200 tahun di alam liar. Fakta ini tentu cukup mengejutkan. Siapa sangka jika hewan yang sering dijuluki sebagai landak laut ini mampu hidup selama itu, bahkan melebihi umur rata-rata manusia. Bulu babi adalah hewan yang memiliki duri beracun di sekujur tubuhnya. Binatang ini berjalan dengan kaki-kaki kecil yang ada di sekitar bulu tajamnya. Mereka memiliki mulut yang terletak di bagian bawah dan sistem ekskresi atau pembuangan di bagian atas tubuh. Sebagai pengganti otak, bulu babi mempunyai saraf berbentuk cincin yang mengelilingi mulut mereka. Pemirsa, itulah beberapa hewan yang tak memiliki organ otak. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abas di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu
pukul 10 pagi di iNews. Berdasarkan perannya di militer, sniper menjadi komponen penting dalam strategi perang karena dapat melumpuhkan personil musuh dari jarak jauh. Ia juga dapat berperan untuk pengintaian dan menyusup ke garis musuh tanpa terdeteksi. Sepanjang sejarah, ada beberapa nama yang tercatat sebagai sniper terbaik di dunia. Untuk menambah pengetahuan mengenai dunia militer, berikut Tofels membahas sederet nama sniper terbaik di dunia yang bisa dibilang paling mematikan. Maka dari itu Tofels akan membahas tentang sniper paling ditakuti di dunia. Sniper yang pertama adalah Simo Häyhä. Simo Häyhä adalah sniper Finlandia yang bertugas dalam perang musim dingin antara Uni Soviet dan Finlandia kala itu. Simo Häyhä lahir pada 17 Desember 1905 di Kiskinen, Karelia, yang dulunya adalah Finlandia dan sekarang telah menjadi wilayah Rusia. Sejak kecil, Simo Häyhä membantu keluarganya bertani. Sejak usia 10 tahun, ia pun sudah memenangkan banyak kompetisi menembak yang diadakan di daerahnya. Pada usia 17 tahun, Simo Häyhä memanfaatkan kemampuan berburu dan menggunakan senjata api untuk bergabung dalam militer Finlandia. Häyhä resmi menjadi penembak jitu atau sniper pada 1938 atau setahun sebelum perang musim dingin dimulai. Selama perang berlangsung selama 105 hari di tahun 1939 sampai 1940. Namun Häyhä hanya bertugas selama 98 hari sebelum cedera yang mengharuskannya dilarikan ke rumah sakit. Sebelum terluka, Häyhä telah membunuh 505 tentara Uni Soviet atau setidaknya lebih dari 5 tentara dalam satu hari. Prestasi luar biasa itu membuatnya mendapat julukan White Bear. Sniper asal Soviet bernama Vasily Zaitsev juga tercatat melakukan 242 pembunuhan dalam Perang Dunia II silam. Zaitsev merupakan salah satu sniper legendaris andalan Uni Soviet yang dijuluki Zayat, artinya kelinci. Lahir di Yeleniskoye pada tanggal 23 Maret 1915 dan dibesarkan di pegunungan Ural. Semasa kecilnya, Vasily sudah mulai diajarkan untuk belajar menembak rusa dengan kakek dan adiknya. Sampai saat berusia 12 tahun, ia berhasil menembak mati seekor serigala. Setelah dirasa sudah memiliki kemampuan menembak, Vasily kemudian mendaftar di Angkatan Darat Soviet pada tahun 1937. Melansir Daily Star, kemampuannya untuk berpindah posisi dan menembak dengan sembunyi-sembunyi membuatnya sanggup membunuh lebih dari 200 tentara musuh di pertempuran Stalingrad. Pada tahun 1991, Zaitsev meninggal pada usia 72 tahun di rumahnya di Kiev. Mungkin tidak ada orang Amerika yang lebih dikaitkan dengan Mystic Navy SEAL selain Chris Kyle, yang dikenal sebagai penembak jitu paling mematikan dalam sejarah militer AS. Autobiografi terlarisnya ialah film yang berjudul American Sniper. Film ini bercerita tentang sebuah kisah kehormatan, kejayaan, dan kepahlawanan yang tenang. Adaptasi film tersebut menjadi film perang terlaris dalam sejarah Amerika. Dengan lebih dari 150 orang yang terbunuh, Kyle tidak diragukan lagi adalah penembak jitu paling mematikan dalam sejarah Amerika sebelum ia meninggalkan militer pada tahun 2009. Ia mendatangkan malapetaka pada pemberontakan Irak selama Perang Irak sehingga mereka dilaporkan menjulukinya sebagai Iblis Ramadi dan memberikan hadiah sebesar $20.000 untuk siapapun yang berhasil membunuh Kyle pada saat itu. Namun nahas pada tanggal 2 Februari tahun 2013, Chris Kyle telah meninggal dunia bersama temannya yang bernama Cat Littlefield. Mereka berdua meninggal akibat tembakan dari seorang veteran yang dibantunya untuk menjalani terapi bernama Eddie Ray Roth. Roth diduga melakukannya karena saat itu ia masih mengalami sebuah penyakit gangguan psikologi yang dialaminya akibat menjalani perang. Namun jasa Kyle hingga kini tidak bisa dilupakan dan tetap mendapatkan penghargaan dari militer Amerika. Itulah beberapa nama sniper paling ditakuti di dunia yang telah kami rangkum untuk Anda. Pemirsa, di Indonesia terdapat suatu kampung yang hanya diisi oleh etnis tertentu. Biasanya kita sering mendengar istilah kampung Cina atau pecinan, namun di kota Medan terdapat suatu kampung yang diisi mayoritas masyarakat dari India. Masyarakat Medan menyebutnya dengan sebutan Little India. Lalu bagaimanakah kisahnya? Simak kisahnya berikut ini yang telah Tofels rangkum untuk Anda. Kampung Keling merupakan sebuah kawasan pemukiman seluas 10 hektar di kota Medan.
Lokasinya tepat berada di antara Kecamatan Medan Petisah dan Medan Polonia. Istilah Little India merupakan nama keren dari kampung yang sebagian besar berisikan masyarakat India yang sudah lama menetap di kota Medan. Dulu daerah ini bernama Petisah, kemudian seiring waktu berjalan masyarakat lebih mengenalnya dengan nama Kampung Keling. Namun karena kata Keling terasa merendahkan orang-orang India yang bermukim di sana, seiring berjalannya waktu nama Kampung Keling berubah menjadi Kampung Madras supaya mencerminkan tanah asal orang India yang menghuni kawasan tersebut yaitu Madras. Sejarah banyaknya orang India yang menetap di kota Medan tentu tidak terlepas dari kedatangan orang-orang Tamil ke wilayah Sumatera Utara pada abad ke-19. Mereka datang dari negaranya untuk bekerja sebagai buruh di perkebunan tembakau milik orang Delhi. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pula India Tamil yang mengais rejeki di tanah Medan, bukan hanya sektor perkebunan tetapi sektor pekerjaan lain seperti pekerja bangunan, proyek pembuatan jalan sampai penjaga malam pun mereka terjuni. Tidak hanya dari Tamil, etnis Punjab dan Chaitar juga berdatangan ke Indonesia. Kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang dan pekerja konstruksi. Selanjutnya ada pula etnis Sindhi yang bekerja di bidang perbankan maupun peternakan sapi perah. Ketika semakin banyak yang menetap di Medan, lambat laun muncullah perkampungan yang terhuni oleh komunitas keturunan India. Sebagian besar masyarakatnya beretnis Tamil yang umumnya mempunyai warna kulit hitam atau keling yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya sebutan Kampung Keling. Kampung Madras atau Little India juga sekaligus menjadi pusat budaya dan kuliner khas India, meskipun jumlah warga keturunan India di Kampung Madras sudah tidak sebanyak dulu. Kebudayaan khas India masih terbilang kental, misalnya saja Little India milik negara lain. Terdapat berbagai bangunan berarsitektur India di kawasan ini. Bangunan yang paling terkenal adalah kuil Sri Mariamman yang berstatus sebagai kuil Hindu tertua sekaligus terbesar di Medan. Kuil ini sudah berdiri sejak 1884 silam dan banyak terhias puluhan patung sebagai simbol dewa-dewi dalam kepercayaan Hindu. Tidak hanya kuil, Anda juga dapat menjumpai vihara paling besar seantero Medan, yaitu Vihara Gunung Timur. Tak hanya tempat peribadatan umat Hindu saja, di Little India juga terdapat masjid yang cukup terkenal bernama Masjid Gaudiya dengan desain interior dan eksteriornya yang penuh nuansa India. Selain tempat ibadah berbagai agama, di Little India terdapat pula aneka kuliner khas India yang bisa Anda cicipi di kawasan Kampung Keling. Salah satu hidangan yang paling populer dan wajib untuk Anda coba adalah martabak telur India. Jangan lupakan pula masakan lainnya seperti nasi biryani, samosa, dan roti canai. Itulah pemirsa pesona Little India di tengah-tengah kota Medan, Sumatera Utara. Banyak hal permasalahan sosial dan budaya dikupas dalam perbincangan bersama tokoh masyarakat Sunda ini. Ikhtiar mah wajib. Dalam gaya yang cair, ringan, dan bermakna, Ngawangkong sareng Cepopong hadir menginspirasi untuk bersama melestarikan budaya Sunda. Kade. Ngawangkong sareng Cepopong setiap hari Sabtu pada jam berikut. Ketika fakta hadir, kami pun tampil memenuhi kebutuhan informasi Anda. Apa penyebab terjadinya lubang besar? Secara cepat, akurat, dan cermat, dikemas dalam buletin berita dan dialog. Yang paling baik hasil adalah masyarakat. Kami sampaikan kabar Tatar Pasundan dalam rangkaian iNews Jabar setiap hari Senin hingga Jumat pada jam berikut. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interview. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini.
Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga Kita tidak masuk bisa ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Kasus pembunuhan mahasiswa UI dan pinjol. Generasi muda mafia Italia. Bagaimana aksi mereka? Topeng Barongan. Apa saja misteri yang terdapat dalam topeng dengan wujud menyeramkan tersebut? Semua kisah dan informasinya akan dibahas dalam episode OMG kali ini. Pemirsa, seorang mahasiswa Universitas Indonesia tewas dianiaya seniornya di kamar indekos di Depok, Jawa Barat. Masyarakat dihebohkan terkait kasus pembunuhan yang dilakukan terhadap mahasiswa di Depok. Motif pelaku yang merupakan senior korban di kampus melakukan aksi tersebut tak lain karena pelaku ingin mencuri barang-barang korban demi melunasi utang pinjaman online. Kasus yang serupa akibat adanya utang ini sering terjadi di Indonesia. Bahkan